Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eee, di perkuliahan pagi ini, kita akan belajar tentang Content Management System atau biasa disingkat CMS, seperti itu. Nah, CMS sendiri itu seperti apa sih? Ini definisinya dari CMS. Jadi CMS itu adalah biasa juga kalau di bahasa Indonesianya Content Management System itu kan sistem manajemen konten seperti itu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Adalah sistem perangkat lunak komputer untuk mengorganisasikan dan memfasilitasi penciptaan kolaboratif dokumen dan konten-konten lainnya. Nah, sistem manajemen konten ini seringkali berupa website atau web aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web ataupun konten web tersebut. Nah, di dalam CMS, manajemen file itu juga salah satu struktur setiap elemen antara isi dan tampilan itu didesain secara terpisah. Nah, ciri dari CMS itu seperti apa sih? Biasanya adanya template yang otomatis seperti itu. Jadi sudah ada template-nya, kita tinggal pilih template-nya untuk menggunakannya. Kemudian ada konten yang mudah diedit, ada banyak plugin di dalamnya. Kita tinggal menambah-nambahkan saja plugin di situ. Terus kemudian adanya peningkatan standar web. Jadi tidak hanya web standar biasa, biasanya karena ada plugin ini maka standar ini juga akan menjadi meningkat, kualitasnya meningkat seperti itu. Kemudian adanya dukungan komunitas sehingga, mudah untuk kita bisa mengembangkan, sebuah website menggunakan CMS. Kemudian ada biaya pemeliharaan yang lebih rendah karena semuanya sudah terstruktur dan, simpel untuk penggunaannya, seperti itu. Jenis dari CMS, jadi CMS ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis website, bisa website perusahaan, bisnis, organisasi, komunitas, bisa sebuah portal, atau mungkin mau membuat galeri foto, e-commerce, toko online, atau bisa juga biasanya, banyak digunakan untuk mengelola website pribadi seperti blog, seperti itu. Nah, kalau ngomong tentang CMS sih pasti segala sesuatunya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas dulu di bagian kelebihannya. Di kelebihan CMS ini waktu pembuatan websitenya cepat karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada template di situ, jadi kita tinggal menggunakan, kita tinggal, menyesuaikan konten kita dengan template yang ada gitu. Memang cara pembuatannya cepat ya, tapi kadang memilih konten yang, membuat kita sreg itu juga lama juga, dan mungkin itu nanti salah satu jadi kekurangannya juga ya, bisa jadi bagian dari kekurangan juga. Nah, yang kedua, isi website bisa diubah oleh orang yang tidak menguasai pemrograman web karena, konsepnya sudah template-nya, kita tinggal mengisi, seperti itu. Kemudian banyak macamnya, template-nya itu ada banyak juga dan gratis juga. Terus platform yang bisa ya contoh-contoh platform yang digunakan sebagai content management system juga beragam, tinggal disesuaikan aja, eee, lebih nyaman menggunakan platform platform yang mana, begitu. Kemudian banyak tersedia ekstensi pendukung seperti template, modul-modulnya, plugin-nya. Jadi kita ingin menambahkan itu bisa cepat kalau misalkan e-commerce atau apa pengen, eee, mau menambahkan itu bisa tinggal pakai plugin-nya, misalkan menggunakan WooCommerce untuk e-commerce kayak gitu, banyak sekali jenisnya. Nah, tapi dari sisi lainnya CMS juga memiliki kekurangan. Yang pertama, website yang dibuat dengan CMS, yang sama akan mirip. Jadi karena konsepnya tadi based on template, jadi ya mungkin website kalian yang kalian kembangkan akan mirip dengan website orang lain karena based on template, custom-nya pun juga sangat terbatas, seperti itu. Kemudian kedua, fitur dan fungsi website terbatas, tidak 100% sesuai dengan pemilik website karena kita yang harus menyesuaikan dengan template-nya. Kita tidak bisa langsung mengubah dalamnya seperti apa, seperti itu kalau kita menggunakan CMS. Itu plus minusnya kalau kita menggunakan CMS cepat, tapi kadang untuk customize, itu agak sedikit susah, seperti itu. Kemudian terbatasi editing kode HTML sama PHP-nya, kita harus menyesuaikan itu. Nah, untuk website yang kecil penggunaan CMS terlalu berlebihan dan untuk website enterprise penggunaan CMS sebenarnya terlalu terbatas. Nah, itu kadang ada batasan-batasan seperti itu. Jadi, mmm, ini kekurangan dari CMS. Jadi jika nanti memang ingin menggunakan CMS perlu dipertimbangkan kira-kira fitur yang mau dikembangkan itu apa di websitenya dan bisa terakomodir semua atau enggak dengan menggunakan CMS dengan plugin-plugin yang, ada itu. Sebenarnya sekarang juga sudah banyak sekali plugin, jadi itu juga, bisa meningkatkan kinerja dari CMS-nya sendiri, seperti itu.
Nah, contoh-contoh CMS itu ada apa aja sih? Ada banyak. Ini beberapa saja sih, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti kalau kalian coba-coba cari-cari ya, ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal, ada Aura, ada OpenChart, ada PrestaShop, ada Moodle, dan lain sebagainya. Nah, semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tidak bisa dibahas keseluruhan di jam perkuliahan ini. Makanya untuk kegiatan kelas, Bu Selvi, ada instruksi seperti ini. Yang pertama, silakan berkelompok untuk mencoba menggunakan satu jenis platform CMS tadi. Bisa WordPress, Joomla, Drupal, dan lain sebagainya ya. Nah, setiap kelompok itu tidak boleh sama. Nah, buatlah tutorial singkat cara menggunakan platform tersebut uh, dalam bentuk PPT. Nggak usah detail ketika menginputkan post atau apa, nggak usah terlalu detail, tapi intinya, oh ada fitur apa aja di situ, caranya gimana, secara singkat aja. Kemudian yang pasti sebelum kalian membuat tutorial harus juga nanti sebenarnya menghasilkan sebuah uh, produk ya. Jadi kalian bisa membuat profil kalian, profil kelompok, ataukah website untuk apa ya, jual beli gitu based on menggunakan CMS gitu ya. Kemudian silakan ceritakan kelebihan dan kekurangan dari platform yang kalian pilih pada presentasi minggu depan. Jadi di minggu ini memang waktunya hanya untuk melihat sekilas video tentang content management system ini. Kemudian silakan coba dipraktekkan membuat uh, membuat sebuah website menggunakan CMS ini ya. Website atau apapun lah terserah kalian mau buatnya apa. Disepakati bersama siapa yang nyoba apa. Nah, minggu depan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok kurang lebih 10 menit untuk mepresentasikan apa yang didapat, nyobain yang mana. Di sini kan ada 7 ya, saya contohkan 7, tapi bisa juga di luar dari ini jika memang kalian menemukan yang lain dan menganggap itu valuable, jadi nggak apa-apa, silahkan dicoba, bisa pakai Drupal, Aura, Joomla, WordPress. Kalau yang sering-sering WordPress ya, tapi sebenarnya banyak juga yang pakai OpenChart, PrestaShop untuk membuat e-commerce seperti itu ya, kayaknya gitu. Dan pernah coba juga kayak saya pakai PrestaShop itu. Nah, coba kalian kembangkan sebuah website menggunakan CMS ini, silahkan dipilih. Baik, itu saja materi awal dari saya tentang content management system. Silahkan dicoba untuk eksplorasi CMS dengan mencoba mengimplementasikan salah satu jenis CMS. Dan kita diskusikan di minggu ke-13. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.